warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina dari kelas HPI 1B. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang definisi ilmu hukum. Ilmu hukum adalah disiplin ilmu yang berusaha menganalisis aspek hukum. Ilmu ini mencakup semua hal yang menerangkan tentang ilmu hukum, dengan hukum itu sendiri sebagai objek utamanya. Karena cakupan yang sangat luas, ilmu hukum sering dianggap tidak memiliki batas yang jelas. Ilmu hukum mempelajari berbagai aspek, termasuk asal-asal hukum, bentuk hukum, asas-asas hukum, sistem kategori, sumber-sumber perkembangan, dan fungsi dan posisi hukum dalam masyarakat. Ciri-ciri hukum yang pertama adalah normatif. Ilmu hukum berfokus pada norma dan aturan yang mengatur tindakan manusia dalam masyarakat. Hal ini berarti ilmu hukum tidak hanya membahas hukum yang ada, tetapi juga menilai keadilan, moralitas, dan efektivitas norma hukum tersebut. Sebagai contoh, sebuah jurnal mungkin meneliti bagaimana hukum pidana mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang berlaku. Jadi intinya, normatif yakni ilmu hukum yang mengatur tindakan manusia dalam masyarakat, seperti aturan lalu lintas, seperti peraturan yang ada di masyarakat, dan semua hal yang berkaitan dengan hukum yang berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini biasanya menjerumus ke dalam hukum-hukum pidana. Yang kedua, sistematis. Ilmu hukum disusun secara sistematis, artinya ada struktur dan hierarki yang jelas dalam pengelompokan konsep-konsep hukum. Misalnya, hukum dapat dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat, serta subbidang seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Ini membantu dalam memahami hubungan antar berbagai norma dan aplikasi hukum. Maksud dari sistematis di sini adalah ilmu hukum memiliki cakupan banyak sekali cakupan. Karena hukum memiliki berbagai aspek, jadi ilmu hukum ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada hukum perdata, hukum pidana, hukum privat, hukum publik, dan berbagai bidang ilmu hukum lainnya. Yang ketiga, empiris. Walaupun ilmu hukum bersifat normatif, ia juga memerlukan pendekatan empiris. Penelitian empiris dalam ilmu hukum melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengevaluasi efektivitas dan penerapan hukum dalam praktik. Misalnya, studi kasus dapat dilakukan untuk memahami bagaimana hukum kebijakan publik mempengaruhi masyarakat, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum. Di sini yang dimaksud dengan empiris di sini adalah di mana hukum juga melakukan tindakan sebuah penelitian dan pengumpulan data. Hal ini biasanya dilakukan ketika penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atau pelaku di bidang hukum seperti polisi-polisi dan pengacara lainnya. Yang keempat, dinamis. Hukum tidak statis. Ia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Ciri dinamis ini menekankan bahwa ilmu hukum harus responsif terhadap perkembangan sosial, politik, dan teknologi. Contohnya, munculnya hukum siber sebagai respons terhadap kemajuan teknologi informasi, menunjukkan dinamika ilmu hukum dalam menanggapi perubahan. Jadi yang dimaksud dengan dinamis di sini adalah ilmu hukum itu tidak bisa stuck dan tetap mengikuti hukum-hukum sebelumnya, karena pada dasarnya permasalahan hukum semakin zaman tuh akan semakin bertambah dan banyak muncul problematik baru. Seperti yang sudah tidak asing lagi, adanya undang-undang yang baru diadakan, yakni Undang-Undang ITE, yang hal ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan siber yang menuntut tindak-tindak pidana yang dilakukan pada sosial media atau bidang-bidang elektronik. Ilmu hukum dibagi menjadi dua, ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Yang pertama yakni ilmu hukum normatif.
normatif adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai sistem norma, aturan, atau kaidah yang mengatur perilaku manusia. Beberapa karakteristik utama dari ilmu hukum normatif meliputi sumber hukumnya. Teori dan prinsip-prinsip hukum berikut ini pembahasannya. Yang pertama, sumber hukum. Di sini yang dimaksud di sini dengan sumber hukum adalah segala aspek yang dijadikan sumber oleh hukum. Karakteristik ilmu hukum normatif. Ilmu hukum normatif adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai sistem norma, aturan, atau kaidah yang mengatur perilaku manusia. Beberapa karakteristik utama dari ilmu hukum normatif meliputi sumber hukumnya, teori, dan prinsip-prinsip hukum. Berikut ini adalah karakteristik ilmu hukum normatif. Yang pertama, sumber hukum. Sumber hukum ini, hal ini berkaitan dengan sumber hukum. Hal yang berkaitan dengan sumber hukum ada dua. Sumber hukum dibagi menjadi dua, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang mencakup sumber hukum material seperti hubungan sosial, hubungan politik, situasi sosial dan ekonomi, tradisi dan budaya, hasil penelitian ilmiah, dan banyak lagi lainnya. Yang kedua, sistem hukum formil. Sistem hukum formil yakni yang pertama yang pasti dan semua kita ketahui, yakni ada Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan di sini biasanya disebut dengan hukum adat atau adat masyarakat. Yang ketiga, traktat. Yang keempat, jurisprudensi. Yang kelima, doktrin. Karakteristik ilmu hukum normatif selanjutnya adalah teori hukum. Teori ini meliputi teori positifisme hukum, teori hukum alam, teori hukum sosiologis, dan teori hukum kritis. Prinsip-prinsip hukum. Yang pertama, prinsip legalitas. Yang kedua, prinsip kepastian. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip manfaat. Prinsip-prinsip hukum. Yang pertama, prinsip legalitas. Yang kedua, prinsip keadilan. Dan yang ketiga, prinsip manfaat. Ilmu hukum empiris. Ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas dinilai. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Karakteristik penelitian hukum empiris di Indonesia. Yang pertama, menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan sebagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Yang kedua, fokus pada pengumpulan data empiris dengan menggunakan berbagai teknik seperti wawancara, survei, dan observasi. Yang ketiga, menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan detail tentang fenomena hukum yang diteliti. Yang keempat, bersifat kontekstual karena penelitian hukum empiris sangat tergantung pada situasi dan kondisional politik dan ekonomi di tempat penelitian dilakukan. Yang kelima, memperkuat kebenaran penelitian dengan menguji hipotesis dan mencari hubungan sebab akibat antara variabel yang diteliti. Jadi kesimpulannya, ilmu hukum memiliki karakteristik yang mendasar, termasuk normativitas, sistematis, empiris, dinamis, dan interdisipliner. Karakteristik ini mencerminkan kompleksitas dan luasnya cakupan ilmu hukum yang berusaha menganalisis norma-norma serta aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek ini penting untuk mengembangkan keadilan dan ketertiban, serta untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika perubahan sosial yang terus berlangsung. Di sisi lain, ilmu hukum normatif berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, termasuk undang-undang dan prinsip-prinsip hukum.
Tujuannya adalah untuk mengevaluasi keadilan dan efektivitas dari hukum tersebut, serta untuk memberikan landasan teoretis dalam pengembangan norma baru. Dalam konteks ini, ilmu hukum normatif berperan penting dan menciptakan pedoman bagi pembuatan keputusan hukum yang lebih baik. Cukup sekian pengertian hukum dan penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata dan kesalahan kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.